Welcome to Malas Nonton Full. Maunya dirangkumin mulu. Kali ini bre, kita akan merecap sebuah film asal Thailand berjudul Faces of Anna. Singkat cerita, film ini bercerita tentang seorang wanita yang tiba-tiba terbangun di tempat antah berantah, lupa siapa dirinya, bahkan wajahnya terus berubah-ubah seolah memberi sebuah pesan misterius. Bisa dibilang film ini adalah film yang super mumet, jadi kalian harus pantengin sampai akhir. Gak usah lama-lama, let's go. Semua dimulai ketika seorang perempuan terbangun di sebuah tempat yang entah ada di mana itu. Dia terlihat bingung karena dia bangun di sebuah tempat yang asing baginya. Kemudian saat dia berteriak mencari apakah ada orang di sana, sebuah suara kemudian menyaut dari ruangan sebelahnya, bre. Suara itu bilang, "Bisa diam apa tidak? Kepalaku sudah sangat sakit." Kemudian dia lanjut berbicara bahwa mengeluh tak ada gunanya. Mereka bisa kembali kapan saja. Nah, siapa sih mereka yang dimaksud? Katanya sih itu dokter dan perawat ya. Nah, kemudian si cewek ini tanya dong, apakah aku sakit? Wanita di ruangan sebelah bilang, namamu adalah Anna. Lah bingung dong si wanita ini, kan gak pernah lihat nih kok bisa tahu namanya. Sedangkan dirinya sendiri itu lupa gitu. Tapi oke lah, kita panggil aja dia Anna. Nah, kemudian Anna menyadari bahwa ada sebuah lukisan abstrak membentuk siluet rusa. Tak lama, ada seekor kecoa keluar dari balik lukisan itu. Nah, si Anna ini kemudian mencari benda dong untuk membunuh kecoa itu, bre. Dibakailah sebuah buku tebal. Ditepoklah kecoa itu dengan rasa jijiknya. Anna pun berteriak dan dia menyadari sesuatu yang aneh saat melihat kaca, bahwa wajahnya berubah, bre. Ada apa ini? Kemudian para perawat datang dan menyuntikkan sesuatu dan bilang namamu adalah Anna. Katanya Anna ini sedang sakit dan sering berhalusinasi, bre. Di sini kita dan Anna dibuat berpikir dong, gak mungkin wajah tiba-tiba bisa berubah. Dia meyakini bahwa mungkin namanya bukan Anna dan semua perawat itu pembohong. Dia pun membiarkan dirinya beristirahat terlebih dahulu dengan rasa curiga itu. Scene kemudian berganti ke seorang wanita dengan wajah yang berbeda lagi. Namun nampaknya ya ini adalah Anna yang tadi, bre, yang kembali mengalami perubahan wajah. Untuk kesekian kalinya di sini dia mulai ragu kalau tempat itu adalah rumah sakit. Doi lalu bertanya pada wanita di ruang sebelahnya, sampai kapan kita ada di sini? Wanita di ruang sebelah pun menjawab sampai kita mati. Dia pun bilang bahwa ada monster rusa bernama Vertigo dan akan keluar di malam hari untuk mengejar semua orang. Anna kemudian menjawab apakah seperti di video game. Nah, ini konteksnya, kayaknya si Anna ini pernah main game atau seneng main game dengan monster rusa sebagai karakternya gitu dah. Anna pun berpikir itu aneh karena di video game monster tersebut ada di dalam hutan. Ya kita juga nggak tahu ya kalau mereka ini sebenarnya ada di mana. Bisa aja berada di tengah hutan juga. Nah, tiba-tiba ada sebuah kenangan singkat yang terbesit di benak Anna yang memperlihatkan jalan gelap di dalam hutan. Kembali dari kenangan itu datanglah seorang wanita. Dia ternyata seorang psikiater. Nah, psikiater itu tiba-tiba bilang, bre, banyak kok pasien yang hilang ingatan sama seperti dengan kamu, Anna. Nah, di sini Anna masih belum yakin kalau Anna adalah namanya. Setelah itu si psikiater melakukan hipnosis. Anna kemudian disuruh untuk fokus dengan gambar pertama yang akan muncul di dalam benaknya. Anna melihat laut dan hutan, tapi tiba-tiba dia berada di sebuah mobil dan tak lama dia terbangun. Lagi-lagi, bre, di sini wajah Anna yang diperlihatkan sama kita ini berubah. Anna kemudian bertanya pada psikiater, apa yang harus ia rasakan saat wajahnya terus berubah. Bahkan dia sekarang tak tahu mana wajah aslinya. Dan psikiater itu tak bisa menjawab apapun. Hal aneh tak berhenti sampai di situ, bre. Di depan kamarnya tiba-tiba ada seorang wanita yang menggedor-gedor pintu. Dia mengajak Anna kabur. Mungkinkah dia yang dari sebelah kamar Anna tadi? Entah apa yang terjadi, namun wanita itu terlihat ketakutan seperti sedang dikejar sesuatu. Bener aja, gak lama ada semacam sosok memburu wanita itu di luar. Bahkan kepalanya dibentur-benturkan tepat di depan pintu Anna sampai darahnya menggenang. Melihat itu Anna yang ketakutan kemudian pingsan.
Nah, ada yang aneh saat Anna tersadar. Darah semalam bahkan tak berbekas sama sekali. Anna pun memberontak ketika suster datang, lalu keluar kamar dan dia melihat ada pasien lain tergeletak. Dan untuk menenangkan Anna, dia pun kembali disuntik bius. Di sini film semakin membingungkan. Anna lagi-lagi berubah wajah dan dia udah di titik capek mau pergi dari tempat itu aja dah. แต่คุณแอนก็ยอมรับเองไม่ใช่หรอว่าพอออกไปหน้าห้องศพก็หายไปแล้ว Si ibu psikiater hanya bisa bilang capek mental yang membuatmu melihat hal-hal mengerikan ini, bahkan perubahan wajah itu sendiri. Hipnosis kembali dilakukan. Di sini lagi-lagi Anna berubah wajah dan berada di sebuah pantai dengan seorang laki-laki di depannya. Tak lama dia terbangun dalam keadaan menangis. Anna pun keluar dan menghampiri pasien kamar yang lain untuk mengajaknya kabur. ออกไปจากที่นี่กันที่นี่มันอันตรายเรามีเวลาไม่มาก Kemudian di kamar yang lain terdengar salah satu pasien meminta tolong, bre. Dia ketakutan karena katanya ada monster rusa di dalam kamar mandi. Namun setelah dicek itu hanyalah kamar mandi kosong. Nah, di sini baru disadarilah kalau wanita bertiga ini memiliki nama yang sama, bre, yaitu Anna. Kan makin membingungkan ini film. เธอสองคนก็เหมือนกันใช่ปะสรุปที่นี่มีพวกเรากี่คนนะหรือว่าเราลองไปเข้าห้องอื่นดู Nah, karena kebingungan mereka mencoba mencari tahu dong. Mereka berinisiatif mengikuti seorang suster. Usaha ketiganya agaknya membuahkan hasil. Mereka melihat suster itu menyimpan sebuah kunci berkas di bawah pot bunga. Tak pikir panjang, mereka mengambil kunci itu, membukanya dan mengambil beberapa berkas. Dan ternyata, bre, itu semua berkas milik seluruh pasien dengan nama yang sama semua, yaitu Anna. Salah satu Anna lalu membuka loker yang di dalamnya ada sebuah ponsel. Anehnya, sidik jari di ponsel itu cocok dengan sidik jarinya. Curiga-curiga, semua Anna kayaknya bisa membuka ini sidik jari. Setelah kunci ponsel terbuka, muncullah sebuah foto wallpaper wanita yang tak dikenali. Dan doi yang telah membuka ponsel tadi, wajahnya berubah seperti wanita yang ada di dalam ponsel. Ya Allah, Muhammad Akuro. Terkejutlah dua Anna lainnya yang melihat itu. Tak lama, dari pintu di ujung lorong muncul seonggok monster berkepala rusa. Dialah Vertigo. Kaburlah mereka bertiga, bre. Namun sayangnya tak ada satupun dari mereka yang akhirnya selamat. Kemudian kita dialihkan ke Anna lain yang baru terbangun. Anehnya dia seolah merasakan ketakutan yang dirasakan oleh Anna sebelumnya. Jadi dia ketakutan sama monster Vertigo atau monster rusa, tapi dia tidak mengingat apapun. Nah, di sini terjadi pengulangan yang sangat identik sama seperti Anna pertama yang terbangun di scene awal tadi, bre. Mulai dari dia bangun, kemudian kebingungan, mendengar suara wanita dari ruangan sebelah, menepok kecoa dan lain-lain. Semua sangat identik, termasuk proses hipnosis yang dilakukan. Namun kali ini gambar yang muncul berbeda. Kali ini Anna melihat banyak wanita berbaju pasien yang duduk rapi di sebuah ruangan. Satu di antara mereka kemudian dipanggil dan lagi-lagi Anna berbeda wajah yang muncul. Nah, Anna yang satu ini ngide untuk ngajak kabur Anna yang lain. Namun bedanya di sini dia sadar bahwa banyak terjadi pengulangan dan apa yang dirasakan Anna sebelumnya juga dirasakan olehnya. ตอนกลางวันน่ะมีแมลงสาบโผล่ออกมาจากกรอบรูปใช่ปะเสร็จแล้วจิตแพทย์ก็เข้ามาสะกดจิตเธอเราเคยเป็นเธอมาก่อน Hal yang sama juga terus terjadi seperti mengambil kunci di bawah pot bunga ataupun perubahan wajah saat membuka sidik jari ponsel. Lagi-lagi, bre, semua sangat identik. Karena di sini Anna mulai memahami situasi apa yang akan terjadi. Mereka akan mencoba untuk melawan si monster rusa yang kira-kira akan muncul sebentar lagi. Nyatanya tak semudah itu. Semua sia-sia karena satu Anna tak selamat. Namun Anna satunya lagi berhasil keluar. Uniknya di pintu masuk ada beberapa kru film. Aneh juga ya. Nah, kemudian dia pun menyadari bahwa dirinya berada di sebuah kapal pesiar raksasa yang udah cukup tua kelihatannya. Ini tuh kayak mimpi pas kita lagi demam gak sih? Di sana pun dia memasuki ruangan penuh plastik. Kemudian di sanalah dia bertemu lagi dengan Vertigo, si monster rusa. Vertigo berusaha untuk membunuhnya, bre. Namun Anna ternyata bisa melawan di sini. Lagi-lagi dia berubah wajah. Namun Anna menyadari bahwa Vertigo ini bukanlah seonggok monster rusa, tapi dia hanyalah manusia biasa yang memakai topeng rusa. Anna pun kemudian didorong dan terjatuh ke laut sambil menarik topeng rusa tersebut. Sayangnya di sini tak terlihat siapa orang di balik topeng itu. Anna kemudian terbangun di tempat yang sama sekali berbeda, dengan wajah yang berbeda lagi.
Kali ini dia berada di tepi pantai sedang piknik dengan seorang pria. Nampaknya semua yang kita lihat dari tadi nih hanya mimpi dari seorang pelajar wanita bernama Anna. Dia ketiduran saat bermain game favoritnya di pinggir pantai bersama pacarnya. ฝันประหลาดมากเลยอะฝันร้ายอะสงสัยเล่นเกมมากไปมั้ง Jangan kira selesai sampai di sini, bre. Sabar, kita ikuti alurnya dulu. Mereka berdua kemudian pulang dengan mengendarai mobil. Di sini Anna sangat senang karena ternyata semua itu tidaklah nyata. Hingga ketika dia sampai di rumah dan melihat ibunya menaruh kunci, sama seperti para suster yang ada di dalam mimpinya, yaitu di bawah pot bunga. Anna kemudian pergi ke seorang psikiater karena dia merasa punya masalah mental. Dan yang paling gong, wajah psikiaternya sama persis kayak di mimpinya. นะเหมือนเล่นเกมเลย ไม่เห็นมีกติกาฆ่าได้หมด Scene kemudian beralih ketika Anna di sekolah. Teman-teman Anna ini mengobrol tentang orang-orang yang punya fake account di media sosial. Dan ternyata di sini Anna juga punya lebih banyak lagi akun palsu dengan foto-foto orang lain yang ia upload. Ketika di toilet, salah satu siswi menyuruh Anna untuk menyerahkan kertas. Bingunglah Anna, kertas apa anjir? เมื่อดูส่งรายงานครูนะแอน รายงานอะไรวะ Lah yang dipanggil ternyata bukan Anna, bre, tapi teman yang lainnya. Dan ternyata kedua siswi yang ada di luar ini memiliki nama yang sama, yaitu Anna. Ada, belum berakhir ternyata semua kehaluan ini. Tak lama kedua teman Anna itu berteriak karena ada monster yang akan membantai mereka. Dan yaps, itu adalah monster Vertigo atau si monster rusa. Anna pun panik dan keluar kamar mandi. Namun saat dia keluar dan melewati sebuah pintu, dia berubah menjadi Anna si pasien yang panik. Karena di kamar mandi katanya ada monster rusa, bre. Walah, pengulangan sekali lagi terjadi. Namun kali ini dua di antara mereka selamat dan masuk ke sebuah ruangan di mana di dalamnya banyak pasien sedang duduk rapi, seolah menunggu giliran, sama seperti di mimpi Anna tadi. เดิมผลลัพธ์ก็จะไม่เหมือนเดิม ถ้าเราทำไม่เหมือนเดิมผลลัพธ์ก็จะไม่เหมือนเดิ นี่ ม ไม่ใช่เวลาจะมาเล่นกับคนเดียว ถ้าเราทำไม่เหมือนเดิม นี่ไม่ใช่เวลาจะมาเล่นกับคนเดียว Anehnya semua pasien itu diberi kertas yang isinya itu sama persis seperti yang pernah dikatakan Anna, bre. Nampaknya ya, bre, nampaknya nih semua orang memang disetting agar berperilaku dan mengatakan hal yang sama persis tanpa mereka sadari. Lalu tiba-tiba lampu mati dan semua pasien wanita itu mengalami kejang, dibarengi dengan bayangan seorang pasien yang diambang kematian. Di tempat yang sama sekali berbeda, semua orang akhirnya mati kecuali dua Anna ini. Tak lama kemudian monster rusa pun datang dan membunuh salah satu Anna. Namun Anna yang tersisa nggak mengalah. Dengan usahanya, di sini dia bisa membunuh si monster rusa. Dan saat dibuka topengnya, bre, benar, itu adalah manusia biasa, sama seperti mereka. Nah nggak lama, wajah di balik topeng rusa itu hilang dan berganti ke wajah Anna yang telah membunuhnya tadi. Dan setelah wajahnya berganti, doi memakai topeng rusa itu dan menjadi monster yang baru. Scene kemudian beralih ke sebuah rumah sakit di mana terlihat seorang wanita berbaring tak sadarkan diri. Di sana kemudian kita diperlihatkan semacam rekaman amatir sebuah keluarga kecil yang mengunjungi kebun binatang. Yang mana di dalam hal ini fokus ke kawanan rusa, bre. Ada apa nih? Rusa ini tuh kespil terus ya dari tadi. Kemudian kita dibawa lagi ke pasien-pasien bernama Anna. Di sini Anna dengan wajah yang lagi-lagi berbeda mengalami hal yang sama persis. Seperti bangun dengan keadaan kebingungan, kemudian melihat kecoa, dan di sini ada perbedaan signifikan, bre. Di mana doi ini tidak menepok kecoa dengan benar sehingga buku itu hanya terlempar dan terbuka. Doi kemudian membaca tulisan tangan di dalam buku tebal itu dan itu tertulis, "Kukira kita akan bersama selamanya. Aku mau pulang." Dan beberapa harapan-harapan semu yang lain. Kemudian kita dibawa sebentar ke pasien wanita yang terbaring di rumah sakit dulu ya. Nampaknya kondisi detak jantungnya semakin melemah. Namun seorang suster di sampingnya nggak menyadari hal itu karena asik dengan headset dan ponsel miliknya yang lagi nontonin video ini. Oke, kita kembali ke Anna, di mana ternyata doi adalah yang pertama membaca tulisan di dalam buku itu. Sebelumnya tuh nggak pernah ada yang membaca buku itu, bre. Sesi hipnosis kemudian dilakukan lagi. Kali ini Anna berada di sebuah kamar dengan banyak foto di dalamnya. Namun semua foto itu dalam keadaan wajahnya telah dicoret. Kemudian dia membuka sebuah komputer lalu menuju ke media sosial. Di sana juga terlihat nampaknya Anna pernah memposting tentang bundir yang membuat banyak netizen berkomentar tentang bahwa hidup itu tak lagi membahagiakan. Kemudian Anna membuka sebuah game dengan tokoh pria di sana. Namun di balik game itu ada siluet monster rusa dan Anna pun tersadar kembali. Anna kemudian kabur entah mencari apa. Namun saat di ruang dapur, dia kembali bertemu si monster rusa.
Anna pun terluka parah di sini bre. Bahkan si monster rusa ingin membakar Anna. Nah disinilah seorang pahlawan datang. Dia adalah Anthony, karakter game yang sering dimainkan Anna. Anthony mengajak Anna kabur dari tempat itu lalu menaiki sebuah mobil menuju hutan. Di perjalanan, Anna masih bisa melihat monster rusa tadi bre. Hingga tak lama kemudian mobil yang ditumpanginya menabrak seekor rusa hingga mati. Dan tiba-tiba Anthony tadi berubah menjadi seorang pria berbaju putih yang pernah Anna lihat di mimpinya. Saat Anna keluar, Anna berubah menjadi seorang anak kecil. Ya walaupun gak lama kemudian wujudnya kembali seperti semula. Namun rusa tadi tiba-tiba terbangun menjadi monster rusa dan membunuh pria berbaju putih itu bre. Pertarungan antara Anna dan monster rusa yang mana adalah Anna yang lain itu masih berlanjut. Di sini mereka sadar bahwa untuk kembali mau tak mau harus menyisakan satu Anna saja. Dan Anna berambut pendek ini memilih untuk tak mau menjadi Anna. Tinggallah satu Anna yang kemudian dibawa ke sebuah ruangan dengan psikiater di dalamnya. Psikiater itu bilang bre bahwa dirinya diciptakan oleh Anna dan seorang psikiater asli di dunia nyata. Semua orang yang ada di situ diciptakan Anna dari gambaran orang-orang yang ia suka dan benci atau bahkan yang ia harapkan. Kita semua terkurung di dalam pikiran Anna, dikutuk di alam bawah sadarnya seperti arwah gentayangan yang tersesat. Kemudian diperlihatkan lagi lanjutan isi buku tadi bre, di mana tertulis aku mau menghilang dari dunia ini. Muncullah sebuah berita bahwa seorang cosplayer bernama Anna mengakhiri hidupnya karena intimidasi dan pelecehan yang dialaminya di internet. Lalu scene memperlihatkan gambaran seorang wanita yang menjatuhkan diri dari atap gedung. Dan bre, yang sedang terbaring di rumah sakit ternyata adalah Anna yang asli yang sedang dalam keadaan koma dan berpotensi hilang ingatan. Dan scene wanita menjatuhkan diri tadi, ia kemungkinan besar adalah si Anna. Bayangan Anna ini kemudian membisikkan ke telinga Anna yang asli, berhentilah bersembunyi di belakang bayangan kami. Air matanya pun menetes. Kemudian psikiater dan Anna palsu tadi juga memutuskan untuk mengakhiri semua dengan menjatuhkan diri dari gedung yang sama bre. Sedikit penjelasan ya, bahwa semua yang terjadi yang kita lihat dari awal film itu hanya terjadi di dalam alam bawah sadar Anna. Dan karakter yang tercipta mungkin dari beberapa akun palsu milik Anna sendiri yang kemudian terbawa ke alam bawah sadarnya. Nah tapi inti dari film ini adalah untuk membuat kita kebingungan, udah gak ada lagi. Enggak ya, jadi inti dari film ini adalah krisis identitas dari Anna yang tertekan dengan dunia modern seperti medsos dan lain-lain. Perlawanan terhadap trauma dan penyembuhan diri. Intinya ini POV dari orang koma aja dah. Ya udah pusing lah. Mungkin sekian dulu ya, terima kasih semuanya. Jangan lupa subscribe, bunyi lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan konten-konten terbaru dari Malas Nonton Full. Yaudah, kita next ke film yang lebih masuk akal aja deh. See ya and bye-bye.